Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di The Greystone Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen dimana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 21 Desember 2024 ya. Seperti biasa kita akan mulai pembahasannya dari kalender ekonomi terlebih dahulu. Teman-teman, kondisi dari market di perdagangan kemarin lumayan volatile ya, dari Bitcoin dipengaruhi oleh beberapa data makroekonomi di perdagangan kemarin yang memang sangat-sangat penting dan sangat-sangat dinantikan. Kita akan sedikit review dulu. Kemarin ada rilis data terkait dengan Fed Balance Sheet Amerika Serikat, di mana terjadi penurunan dari Fed Balance Sheet. Artinya uang beredar saat ini masih dalam fase penurunan. Meskipun penurunannya sepertinya udah mulai ngerem nih teman-teman. Jadi ini impact daripada pemangkasan suku bunga yang sudah dilakukan oleh The Fed ya, sampai 4 kali kemarin. Dan ya kita sekarang akan menunggu teman-teman seperti apa kira-kira kondisi dari market ya. Kalau kita perhatikan juga dari data yang lain, kemarin ada data CPI dari Jepang, di mana inflasi di Jepang sudah mulai mengalami kenaikan secara year on year, which is ini bagus. Kemudian juga dari data di Amerika Serikat, itu kemarin ada rilis data Core PCE Index. Ya, PCE mengalami fase penurunan. Ini datanya kemarin jam setengah 9 malam. Teman-teman, data core PCE ini sangat penting untuk kita mengukur ya seperti apa dari kondisi dari market, uh, terutama dari inflasi di Amerika Serikat. Nah, karena data dari PCE Price Index kemarin itu dari, ya ini secara year on year ya, itu dari 2,3 itu mengalami kenaikan ke 2,4. Ini di bawah ekspektasi market yaitu di 2,5. Tapi dari Core PCE Price Index di monthly-nya, month over month, itu justru mengalami penurunan, teman-teman. Jadi secara year on year memang mengalami kenaikan, tapi secara month on month itu justru malah turun. Ya, which is sebenarnya inflasi, ya kalau kita ukur dari skala tahunan memang cenderung masih ada peningkatan. Begitu juga dengan Core PCE Price Index. Kemarin diekspektasikan naik dari 2,9% menjadi dari sebelumnya 2,8 menjadi 2,9, tapi ternyata inflasi core-nya itu tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Itu berarti masih bertahan, dan ya secara data kemarin lumayan negatif untuk dolar dan juga positif untuk market beresiko. Sehingga kemarin kalau kalian perhatikan dari pergerakan Bitcoin itu ada rebound ya. Setelah rilis data PCE Price Index, market cenderung mengalami kenaikan. Meskipun kenaikannya ini masih cenderung perlu untuk kita perhatikan lagi. Apakah ini kenaikan impact dari data ataupun memang selling pressure yang memang sudah melemah karena komposisi dari short seller semakin meningkat seperti itu. Itu dari data Amerika Serikat, which is datanya kemarin bagus, positif untuk market high risk. Hari ini karena kita berada dalam weekend, ya kan, sentimen nggak terlalu gimana-gimana, market juga akan close, baik itu dari market komoditi, market currency atau perdagangan di forex ya teman-teman. Itu market saham juga akan tutup, banyak trader juga bakalan liburan nih di akhir pekan. Kira-kira teman-teman udah punya planning liburan belum? Kalau aku kalau aku sih masih akan tetap di sini, stay ya kan bersama teman-teman semua. Kita akan bahas kondisi market, mau lagi liburan kek, mau apa kek, tetap kita akan update teman-teman. Jadi stay tune on this channel. Itu ya, sementara data dari makro lumayan bagus sebenarnya untuk Bitcoin dan kawan-kawan. Setelah 2 hari terakhir kita menemukan statement hawkish dari Jerome Powell terkait dengan rencana mereka di 2025 untuk memangkas suku bunga hanya 2 kali saja, dan itu bernada hawkish gitu. Jadi sekarang kondisinya udah sedikit lebih baik, selling pressure udah sedikit melemah, teman-teman. Semoga sih bisa menjadi awal yang baik ya untuk market. Teman-teman, sebelum kita lanjut ke beberapa berita, aku mau informasikan dulu token Kantos atau Kontos ini bakalan listing di Gate.io, dan sekarang lagi ada campaign karnavalnya ya. Buat teman-teman yang sudah dapatin token KOS atau Kontos di exchange lain, teman-teman bisa depositkan di Gate.io. Minimum depositnya itu adalah sekitar $10 token cost. Teman-teman akan berpeluang mendapatkan price reward sampai $20. Campaign ini akan berakhir 5 hari ke depan, jadi masih ada kesempatan bagi teman-teman yang pengen ikutan
Gitu. Kemudian untuk pengguna baru juga bisa dapetin hadiah prize pool sampai 10.000 buat teman-teman yang daftar Gate.io dan juga deposit minimum 50 dolar token cost akan berpeluang mendapatkan prize pool 10.000 US dollar. Lumayan gede, teman-teman. Buat yang tertarik, linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa juga untuk mampir di postingan Get Moment ya. Teman-teman bisa dapat banyak advice di sini dari para komunitas. Oke, kita lihat dari berita-berita yang ada pada market. Kemarin market US itu diramaikan terkait dengan pemerintah shutdown. Kemarin kita sudah sempat bahas tuh SEC shutdown karena mereka akan ada pergantian ya kan dari kepemimpinan Gary Gensler akan digantikan dengan kepemimpinan baru yang memang sudah ditunjuk oleh Donald Trump. Nah, kemarin juga ada narasi atau isu terkait dengan government shutdown atau pemerintah Amerika Serikat shutdown atau ditutup lah bahasa Indonesianya. Dan itu bikin market panik lagi. Dan sebenarnya ini adalah hal yang terus berulang dari waktu ke waktu, teman-teman. Jadi yang namanya US government shutdown itu bukan pemerintah Amerika Serikat bubar atau tutup atau negaranya kolaps, bukan. Tapi terkait dengan batasan plafon hutang yang sudah mencapai maksimum. Jadi kan biasanya plafon hutang itu disetujui oleh DPR di Amerika Serikat. Kita boleh ngutang berapa banyak lagi nih gitu. Tujuannya untuk apa? Untuk membatasi sebenarnya supaya pemerintah tidak terlalu banyak berhutang. Which is pemerintah yang baru nanti Donald Trump supaya tidak banyak berhutang seperti itu. Makanya DPR butuh untuk mengesahkan kira-kira sampai di titik mana batasan wajar utang dari Amerika Serikat tersebut. Nah, kalau batasan tersebut tidak disetujui sampai deadline, biasanya disebut US shutdown, ya kan? US government shutdown. Dan itu narasi yang selalu berulang. Kemarin juga waktu pasca COVID, di mana pemerintah dari Joe Biden juga kan sama government shutdown. Market biasanya mengindikasikan lesu ya ketika memang belum ada keputusan terkait dengan plafon hutang tersebut. Apakah pemerintah Amerika Serikat boleh menambah hutang lagi atau tidak? Jadi pada intinya cuma itu. Biasanya market akan wait and see nih kalau ada sentimen tersebut. Ini bukan pemerintah Amerika Serikat bubar ya, bukan, teman. Nah, pemerintah Donald Trump males sama isu-isu tersebut, teman-teman. Dia pengen berencana untuk menghapuskan yang namanya platform hutang. Ya, pemerintah Donald Trump berencana untuk besok-besok nggak ada lagi yang namanya persetujuan untuk platform hutang karena itu nggak masuk akal menurut beliau, teman-teman, dalam teleponnya ya. Jadi sempat ditelepon, hal tersebut dikatakan tidak masuk akal untuk pemerintah Donald Trump dan hal yang paling smartest thing yang mereka akan lakukan adalah menghapuskan platform hutang. Artinya pemerintah Amerika Serikat boleh cetak berapapun hutang, teman-teman. Tapi dengan catatan, pemerintah Donald Trump sudah membentuk yang namanya Departemen Efisiensi ya, atau DOGE itu. Gunanya untuk apa? Untuk menstabilkan sebenarnya pengeluaran kos-kos yang tidak diperlukan oleh Amerika Serikat. Jadi meskipun platform hutang nanti akan dipangkas atau dihilangkan, tapi mereka juga akan tetap mengontrol hal tersebut melalui departemen yang mereka sudah bentuk. Gitu. Jadi isu dari governance shutdown ini bakalan berakhir kalau seandainya nanti dari Donald Trump sendiri benar-benar bisa mengkonfirmasi bahwa tidak akan ada batasan plafon hutang ke depannya. Jadi aman-aman aja, pemerintah Amerika Serikat aman-aman aja. Ini memang isu tahunan yang terus berulang, teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir sama isu tersebut. Kemarin kita juga dapat data outflow yang sangat signifikan dari Soso Value terkait dengan Bitcoin Spot ETF dan juga Ethereum Spot ETF. Market berhamburan keluar ya. Kemarin ada total outflow dari Ethereum ETF sampai 60 juta US dollar. Sementara dari Bitcoin Spot ETF itu harus keluar sampai 680 juta US dollar. Sangat-sangat besar, sangat-sangat signifikan. Dan menurut laporan dari Arkham Intelligence, semua produk atau penyedia produk ETF melakukan net sell sampai 785 juta pada Bitcoin Spot ETF kecuali BlackRock. Cuma BlackRock saja yang surplus, ya kan, net inflow sampai
$1,5 miliar, sangat-sangat signifikan. Tuh, jadi yang beli cuma dari BlackRock. Kemarin juga kalau kita lihat dari, short and long liquidation ya, di mana kemarin lumayan signifikan teman-teman yang kena, yang kena liquid ya, terutama dari posisi long. Ternyata nggak cukup nih setelah Bitcoin diturunkan dari level 100, dari awalnya kan dari 107 turun ke 100, itu banyak yang melakukan long position berharap marketnya langsung rebound. Ternyata market di bawah turun lagi. Turun sampai 65.000, market banyak yang ngelong lagi. Diturunkan lagi market sampai 92.400 di perdagangan kemarin. Ya, banyak yang ngelong, di liquid dulu semuanya, akhirnya baru rebound. Jadi dalam posisi seperti ini banyak sekali trader yang berusaha mengembalikan dana mereka yang sempat kena liquid di fase long sebelumnya, ya kan? Dicoba dibalikin di next long berikutnya, long position, akhirnya di liquid lagi sama market. Gitu. Jadi kemarin lumayan banyak juga yang kena liquid, teman-teman. Hampir menembus 1 miliar US dollar ya. Gitu. Dan ya bisa dibilang market memang seperti itu, market memang normal seperti itu. Jadi kalau teman-teman sudah melihat ada kepanikan, ya kan, tetap hati-hati sama market, jangan terlalu gampang untuk mengambil keputusan. Dan akhirnya market sudah rebound di perdagangan hari ini, which is sudah waktunya untuk liquid yang pasang short, teman-teman. 3 kali pasang long position, 3 kali kena liquid. Yang keempat justru pasang short, dilikuidasi sama market. Jadi ya lumayan lah untuk exchange ini biar bisa dapet cuan juga, ya kan. Kemudian, nah ini beritanya terkait dengan plafon hutang tadi ya. Berita terbaru datang dari Sonic. Sonic ini adalah FTM, Phantom. Yang kemarin namanya Phantom, kan udah ganti nama tuh menjadi Sonic. Mereka pengen untuk upgrade kecepatan transaksinya sampai 10.000 transaction per second. Tuh, mereka dikabarkan akan melakukan progres peralihan dari ekosistem FTM berubah menjadi Sonic. Jadi nama tokennya kedepannya akan Sonic. Tuh, dan saat ini mereka sedang melakukan testnet. Kedepannya akan ganti ya Phantom menjadi Sonic. Ini bisa dibilang menjadi good news karena rebranding dari project sebelumnya. Kemudian Ethena Lab bermitra dengan World Liberty Financial milik dari Donald Trump. Ya, jadi berita terbaru datang dari Ethena yang dikabarkan bekerja sama dengan AAV untuk mendukung World Liberty Finance, teman-teman, finansial ya. Ini merupakan sebuah keputusan yang bagus nih dari Ethena karena bisa mendukung kekuatan fundamental dari penyedia stablecoin tersebut. Tuh, dia didukung dengan AAV juga yang mana salah satu platform DeFi terbesar di Ethereum. Kemudian dari berita yang lain datang dari WorldCoin. Dikabarkan dia baru saja mendapatkan surat dari Jerman. Ya, sehari sebelumnya WorldCoin juga mendapatkan surat dari pemerintah Spanyol. Katanya diminta untuk menghapus data-data yang mereka dapat dari mengambil data orang-orang di Spanyol dan juga di Jerman, teman-teman. Jadi pemerintahnya langsung berikan surat kepada WorldCoin, hapusin dong anggota warga kami yang terekam di kalian, seperti itu kurang lebih ya. Ini bisa negatif, bisa juga positif. Negatifnya adalah WorldCoin akan kembali mendapatkan tekanan, teman-teman, secara harga, secara price action karena dia mendapatkan tekanan dari negara. Tuh. Ya, jadi bisa dibilang itu positifnya apa? WLD drop turun, artinya kesempatan buat akumulasi. Oke, itu dari beberapa berita. Kemudian juga ada berita dari salah satu perusahaan bernama Quantum Bio Farma. Ini adalah perusahaan yang listing di Kanada, di Canada Stock Exchange. Dikabarkan baru saja mengakuisisi Bitcoin senilai 1 juta US dollar ya berupa Bitcoin. Dan ini merupakan sebuah akuisisi yang bagus karena perusahaan Quantum Bio Farma ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang farmasi, di bidang kesehatan, teman-teman. Jadi ya masalah-masalah yang dia tangani itu adalah berupa gangguan termasuk neurodegeneratif, sindrom metabolik, dan juga gangguan penyalahgunaan alkohol. Jadi bergerak di bidang kesehatan.
Udah mulai FOMO, udah mulai mengakuisisi Bitcoin. Itu yang bagus. Kemudian SEC kemarin mengejutkan approve ya, ada 2 produk kemarin yang di-approve, yaitu Nasdaq Crypto Index US ETF dan juga Franklin Crypto Index ETF. Ini merupakan 2 produk hybrid yang memang mengkombinasikan antara Bitcoin dan juga Ethereum di portfolio mereka. Saya sendiri belum tahu komposisinya seperti apa, tapi ini bisa menjadi sebuah good berita untuk market rebound, ya berita positif gitu, khususnya untuk Bitcoin sama Ethereum. Oke, di sisi lain di Indonesia sendiri sekarang sedang menggarap proyek CBDC mereka yang disebut sebagai proyek Garuda. Baru aja selesaikan proof of concept rupiah digital tahap pertamanya. Rencananya sih bakalan selesai di tahun ini ya harusnya. Sebelum tahun baru harusnya udah selesai. Tapi kalau kita lihat dari progresnya, sepertinya sih ini masih bakalan berlanjut sampai 2025 nanti. Jadi rupiah digital ini ke depan akan menjadi solusi pembayaran yang sah di Indonesia. Seperti itu, menggunakan teknologi blockchain ya dari program CBDC yang dibangun. Gitu. Oke, kita lihat gimana price action dari kripto ya, Bitcoin dan juga altcoin. Di perdagangan kemarin karena rilis data PCE index nggak terlalu bagus ya. Indeks dolar kemarin turun 0,5%. Gold kemarin rebound, kemudian S&P 500 juga rebound. Bitcoin dan kawan-kawan juga rebound. Meskipun kenaikan pada Bitcoin ini tidak sesignifikan yang terjadi pada S&P 500 dan juga dari gold. BTC Dominance kemarin sempat menjulang tinggi mendekati all time high-nya sebelumnya ya teman-teman. Cuman akhirnya dia kena rejection, mendapatkan rejection yang sangat signifikan. Di video kemarin kita bahas BTC Dominance itu masih di 3.200 ini ya. Di sini kita ada expect pergerakannya bisa drop, tapi ternyata dibikin naik dulu nih sampai kisaran 3.400. Saya juga kaget lihat Bitcoin naik, Bitcoin Dominance naik 5%. Itu waktu itu altcoin benar-benar kena tekan. Tapi at the end market dibanting dan dia bikin fake out. Sementara sih tren sekarang mengarah kepada penurunan pada BTC Dominance. Jadi masih ada possibility pergerakan Bitcoin Dominance membentuk yang namanya rising wedge pattern. Semoga aja dia bisa turun, drop, sehingga bisa membuat banyak altcoin bernafas lega terlebih dahulu. Lalu gimana untuk Bitcoin? Apakah Bitcoin bakalan rebound atau enggak? Kemarin saya sempat juga kasih sedikit postingan ya, teman-teman. Kita lihat ya dari data Glassnode. Jadi kita bisa lihat saat ini position long mendominasi. Kemarin posisi short mendominasi dan diliquid oleh market ya. Dan sekarang posisi long tampaknya lebih optimis melihat kenaikan Bitcoin rebound dalam 8 jam terakhir. Seperti itu. Kalau dari saya sih melihat kondisi seperti sekarang ini ya bisa menjadi salah satu peluang yang bagus. Secara support and resistance sebenarnya pergerakan Bitcoin itu udah menyentuh area support di sini di kisaran level 92.300-an something kemarin. Ya, di sana memang kebetulan ada order yang lumayan banyak. Market rebound di posisi tersebut and then marketnya recover naik lagi gitu. Dan ya bisa dibilang awal yang baik sih untuk Bitcoin rebound secara jangka pendek. Cuman saya sendiri belum terlalu yakin, belum terlalu expect kalau pergerakan ini sudah selesai. Artinya Bitcoin sudah selesai dalam fase penurunan. Saya belum terlalu melihat ke sana. Cuman reaksi kemarin pada market itu lumayan bagus. Secara garis besar sih sebenarnya area support berikutnya pada Bitcoin itu di kisaran area 90.000. Ya, di sini area level 90.000. Tapi kemarin ternyata belum mencapai level support tersebut. Kita udah ada pembalikan ya, dan itu bagus menurut saya. Terus sekarang kemana pergerakan Bitcoin? Apakah bull market sudahan? Apakah alt season tidak ada? Kalau dari saya sih melihat market masih koreksi. Ya, even itu kita melihat ada tekanan yang sangat besar pada market, Bitcoin drop sampai 30%. Itu masih sangat wajar pada kripto. Apalagi kita melihat altcoin ya yang kemarin kena bantai. Beberapa altcoin bahkan sudah minus sampai 50% dalam 3 hari terakhir. Ya, saya tahu karena aset saya juga ada beberapa yang minus ya sampai 50%, tapi itu juga merupakan hal yang wajar di market kripto. Jadi buat yang udah cukup pengalaman merasakan bear market setelah
tahun 2022 harusnya udah tahu kalau itu memang hal yang sangat wajar pada market kripto, dan mungkin yang baru masuk pada kena mental semua ya. Jadi welcome teman-teman, market kripto merupakan market yang cukup kejam untuk para pemula. Jadi kalau teman-teman masih pemula, saya sih cuma bisa bilang untuk stay di market dalam jangka waktu yang panjang. Karena mental itu terbentuk ketika kita sudah melewati beberapa fase, terutama fase-fase koreksi yang dalam. Sebab teman-teman akan sangat-sangat beruntung sekali kalau teman-teman masuk ke kripto dan langsung untung. Itu kalian lucky banget. Dan itu persentasenya kecil. Jadi kalau teman-teman misalkan saat ini masih belum beruntung, merasa masih belum beruntung, stay di market. Pelajari apa yang terjadi pada market, bagaimana makroekonomi mempengaruhi pasar, supaya teman-teman juga bisa belajar. Ya, karena akan ada banyak sekali pelajaran yang kita bisa dapetin di market kripto ini. Bagi teman-teman yang biasanya tidak sabaran orangnya, akan belajar untuk lebih bersabar di market kripto. Jadi akan sangat-sangat bisa dipakai di kehidupan sehari-hari untuk pelajaran-pelajaran seperti itu. Memang tidak enak, memang tidak nyaman, tapi ya itulah realita di market. Kita diajari untuk kembali belajar bersabar. Kalau kita lihat sih dari kondisi market overall, altcoin udah mulai pada rebound ya. Manta mulai rebound, Fed AI kemarin sempat drop rebound. Algorand belum terlalu signifikan untuk kenaikannya. TKO rebound 5%, Floki Inu, meme token ya kemarin banyak sekali mendapatkan tekanan. Pelan-pelan udah mulai rebound juga teman-teman. Dari saya sih melihat posisi saat ini market akan ada kemungkinan retracement sesaat, tapi belum terlalu yakin juga kalau market akan langsung rebound balik ke all time high. Cuman beberapa hal kita perlu untuk perhatikan juga teman-teman. Yang pertama adalah kedepannya tidak akan terlalu banyak ada sentimen atau news menjelang Natal dan Tahun Baru untuk pasar. Jadi harapannya sih tidak akan ada FUD yang terjadi lagi ya, khususnya dari data-data makroekonomi dari Amerika Serikat ataupun dari negara lain. Jadi harusnya kita udah mulai masuk ke libur tenang. Berita-berita semoga positif untuk market kripto, semoga banyak yang kembali melakukan akumulasi pada pasar, ya kan? Ya, itu sih harapannya, teman-teman. Jadi kalau dari saya sendiri, kalau teman-teman berencana untuk melakukan akumulasi di pergerakan harga Bitcoin di kisaran level 96.000 atau mungkin 97.000, saya rasa kalian punya opportunity untuk average ya di harga tersebut. Dengan resiko tentunya market masih ada kemungkinan turun sampai 90.000. Jadi dalam posisi ini kita nggak tahu pasti nih apakah Bitcoin akan kembali diberikan diskon lebih dalam atau justru ternyata ya udah ini adalah fase akhir koreksi dan kita rebound, teman-teman. Jadi dua hal tersebut mungkin saja terjadi, mungkin juga tidak. Jadi selalu prepare. Kalau teman-teman pengen akumulasi saat ini, konsekuensinya adalah ada kemungkinan market bisa dibawa turun. Kalau teman-teman menunggu untuk turun ke level 90.000, ada kemungkinan tidak kejemput jika marketnya malah langsung rebound. Gitu. Jadi keputusan ada di teman-teman. Kalau saya pribadi, saya udah beli kemarin. Saya udah sampaikan juga di komunitas Telegram kita bahwa saya ada beli 2 koin ya. Yang pertama saya ada beli Fed AI dan juga WLD. Tapi ini bukan rekomendasi buat teman-teman ikutin. Karena kebetulan saya punya 2 token tersebut dan kebetulan juga ada diskon, jadi saya coba untuk ambil barang. Gitu. Beberapa hari lalu saya sempat sampaikan kalau saya ada TP 10%. Nah, dana itu saya masukin lagi ke market, teman-teman. Dana yang sudah saya TP itu saya masukin lagi buat average karena gatel juga lihat market diskon ya, seperti kemarin. Itu, dan syukurnya market udah sedikit rebound. Itu. Next target untuk Bitcoin yaitu adalah menembus area resistance 97.000. Kalau Bitcoin berhasil menembus level tersebut, maka harusnya positif untuk Bitcoin bisa kembali melanjutkan fase rebound atau kenaikan. Di video kemarin, beberapa altcoin saya sudah spill juga ada yang mencapai area level support, dan kebetulan kemarin mantul ya, teman-teman. Semoga aja ini memang awal yang baik untuk pasar bisa melanjutkan fase recovery-nya. Gitu. Kalau kita merujuk kepada pergerakan Bitcoin di weekly time frame, kemarin kan kita closingnya bagus ya, teman-teman. Saya sudah bilang closing time frame weekly pada minggu kemarin atau hari Senin kemarin itu kita positif banget,
membentuk hammer, di mana pergerakan Bitcoin sempat dibawa turun, at the end kita justru closing lumayan di atas, di kisaran level 104.000 ya. Dan hari ini kita lagi create satu candle merah, which is sebenarnya sentimennya negatif. Andai kata kalau kita melihat pada jangka waktu panjang, sebenarnya Bitcoin ini masih bergerak dalam fase yang lumayan bagus. Andai kata kalau kita bisa memperbaiki pergerakan kita, ya artinya pergerakan Bitcoin bisa diperbaiki lewat closing weekly time frame minggu depan dengan posisi pergerakan Bitcoin ada di range atas sekitar 100.000 US dollar, itu akan menjadi sentimen yang bagus untuk market. Semoga di weekend ini market dikasih kenaikan seperti itu. Kalau benar itu terjadi, closing weekly time frame kita bagus, maka kita mungkin akan siap untuk lanjut fase bullish kita atau rally kita. Bitcoin masih akan possible menembus all time high yang baru menjelang pelantikan dari Donald Trump di tanggal 19 sampai 20 Januari 2024 nanti. Gitu, fase koreksinya udahan, 2 minggu cukup and then rebound. Itu skenario yang bisa terjadi pada market. Namun andai kata kalau Bitcoin-nya steady, market belum siap untuk rally. Misalkan ya, Bitcoin masih bertahan di kisaran area 97.000 atau intinya di bawah 100.000, ada kemungkinan pergerakan Bitcoin akan mengalami fase koreksi dulu. Artinya fase konsolidasi dulu sementara waktu di bawah 100.000 sampai dengan 90.300-an something sebagai area next support yang kemungkinan akan menjadi level-level yang bisa dipertimbangkan untuk teman-teman. Itu jadi semuanya nggak ada yang tahu secara pasti. Dari saya sih melihat ya optimis aja. Semoga BTC Dominance juga nggak naik signifikan kembali dan bisa turun ya teman-teman. Untuk saat ini altcoin banyak diskon, pelan-pelan udah rebound. BTC pelan-pelan juga udah mulai retracement naik setelah 3 hari kita mendapatkan tekanan jual. Total penurunan Bitcoin dari penurunan 3 hari tersebut sudah mencapai 13% ya. Kalau kita ukur dari all time high sebelumnya itu udah turun sekitar 15%. Dan altcoin banyak yang udah minus sampai 50%. Kalau Ethereum sendiri kita lihat kemarin dia turun sampai 25%, lumayan signifikan. Gitu. Ya, at the end itu dari saya sendiri harapannya positif aja untuk market ya, udah dikasih diskon. Kita belum melihat sih untuk fear and greed-nya gimana untuk hari ini. Nampaknya sih kemarin harusnya ya kita udah masuk ke fase netral, teman-teman. Fase netral, ya semoga merupakan fase bagus untuk akumulasi. Oke deh gitu aja buat pembahasan kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Kalau teman-teman ada pertanyaan lain, ada koin lain mau dibahas, bisa banget tulis di kolom komen channel YouTube ini. Gitu. Join juga di komunitas Telegram kita ya. Linknya ada di kolom deskripsi. Sekian akhir kata saya Andre, makasih.